got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Dokter cantik milik Gus Dingin. Bab 009. Keesokan harinya Aira dan Alvarezel kembali ke Jakarta, namun sebelum kembali ke apartemen mereka dihubungi oleh Aba Elbrahim, agar menjemput Aba dan juga Hasna di bandara. Sesampainya di bandara ternyata Aba Elbrahim dan Hasna sudah menunggu jemputan Alvarezel dan juga Aira. Aira dan Alvarezel bergegas menghampiri Aba Elbrahim dan juga Hasna. Aira dan Alvarezel mencium tangan Aba Ibrahim. "Maaf Ba agak telat, macet banget tadi," jar Alvarezel. "Lia gak apa-apa Kak, Aba ke Jakarta mau nganter Hasna koas, sama Aba ada perlu sama kamu," sahut Aba Ibrahim. "Jadinya koas di mana Dek?" tanya Aira. "Di rumah sakit Kakak Al, Kak Aba yang minta ke fakultas kedokteran terus diak. Ada beberapa temen juga Kak," jawab Hasna. "Ba, Kakak tahu mau bicara soal apa? Tapi jangan di depan Aira Ba," bisik Alvarezel kala sang istri sedang sibuk dengan adiknya. Aba Elbrahim hanya menganggukkan kepala, kemudian mereka berjalan menuju mobil dan pulang ke apartemen milik Alvarezel. Sesampainya di apartemen Aira berganti pakaian dan menyiapkan makan siang untuk suami, mertua dan adik iparnya. Sebelum mereka le pesantren untung saja mereka belanja bulanan, dan kini stok bahan-bahan di kulkas tersedia. Semua. Sedangkan Aira memasak, Alvarezel sedari tadi masuk ke kamar Aba Ibrahim dan Uma Anissa ketika menginap di sini. Alvarezel dan Aba sedari tadi belum juga keluar dari kamar. "Terus apa rencana kamu?" tanya Aba Elbrahim pada sang putra. "Tentu saja akan menindaklanjuti Ba, jika ia tidak bisa dengan cara lembut, terpaksa Al harus pakai cara kasar, walau sepertinya Al tahu penyebabnya," jawab Alvarezel. "Oh, apa?" tanya Aba Elbrahim. "Karena dia sejak dulu menyukai Al, dan dia sudah tahu kalau Al menikah dengan Aira," jawab Alvarezel. "Jangan terlalu percaya diri Al," sahut Aba Elbrahim. "Astagfirullah Al serius Ba, bukan hanya Al yang tahu kalau Maura suka dengan Al, bahkan Satria yang kembarannya pun tahu, Yuda juga tahu," sahut Alvarezel. "Apa selama ini dia mencari masalah sama mantu Aba?" tanya Aba Elbrahim. "Tidak, jika dia mencari masalah, Al yang akan maju duluan Ba," sahut Alvarezel. 30. Anak dan ayah tersebut membicarakan hingga waktu duzur, rencana Alvarezel yang akan dibantu oleh abahnya, dan akan menyembunyikan pada sang istri. Sedangkan di dapur kali ini Aira masak besar dan banyak lauk. Ia memasak ayam goreng lengkuas capcay, tumis kangkung, udang mentega dan juga sambal tentunya. Aira sengaja masak banyak untuk bekal yang nanti masuk shift malam. Mulai hari ini Alvarezel dan Aira sudah masuk seperti biasa. "Wah baunya enak banget Kak," ujar Hasna yang baru saja keluar dari kamarnya, saat Aira sedang menata makanan di meja makan. "Bisa saja Dek, kamu sudah sholat," sahur Aira. "Sudah Kak, maaf ya Kak Hasna enggak bantu, ketiduran tadi," jawab Hasna. "Lia gak apa-apa Dek, duduk dulu Dek, aku mau manggil Mas Al dan Aba," pinta Aira. Namun dengan cepat Hasna mencegah Aira, "Biar aku aja Kak, Kakak duduk aja, kan Kakak udah masak," ucap Hasna kemudian beranjak dari tempatnya. "Makasih Dek," teriak Aira dari meja makan. Saat berjalan ke kamar abahnya Hasna tidak sengaja mendengar ucapan sang Aba dan kakaknya. "Kalau kamu memang belum mencintai istrimu tolong jangan berbuat lebih jauh yang merugikan Aira, Aba sudah menganggap dia seperti anak Aba sendiri jauh sebelum kamu menikahinya," ucap Aba Elbrahim. "Al sudah mencintai istri Alba, Al juga tidak memberi harapan apapun pada Maura," sahut Alvarezel. "Maura? Siapa Maura? Pasti dia orang yang mencoba untuk memisahkan kakak Al dan Kak Aira. Aku harus kasih pelajaran pada Maura itu," gumam Hasna, yang akan mencari tahu soal Maura. Sedangkan di tempat lain Lukas dan Gabi sedang membicarakan persiapan pernikahan mereka bulan depan. Persiapan mereka sudah hampir rampung, namun hati Lukas yang belum selesai dengan masa lalunya.
Sudah sekuat tenaga menghapuskan nama Aira dari hatinya, namun itu sesuatu yang sulit, namun Lukas akan tetap berusaha. Lukas membuka media sosialnya. Di berandanya ada sebuah potongan baru milik akun Aira yang menampilkan foto-foto random Aira dan juga Alvarezel yang membuat hati Lukas mencelos. Lukas berkelana di akun Aira, sudah tidak ada foto dirinya di akun Aira, bahkan sekarang potongan Aira yang dulu sudah dihapus. Kini hanya ada 2 postingan foto random Aira bersama dengan Alvarezel dan foto Alvarezel sendiri saat mereka liburan kemarin di Bandung dengan caption, "Gus A. Sepertinya aku memang harus move on dari kamu Ra, semoga kamu benar-benar bahagia dengan suami kamu Ra, aku juga akan bahagia dengan Gabi," gumam Lukas. 31. Gabi melihat berbahan wajah calon suaminya, saat melihat ponsel. Ia tidak sengaja sang suami sedang berselancar di akun sosial media milik Aira. "Aku tahu kamu pasti belum bisa lupakan Aira. Aira memang orang baik mas, tapi aku janji akan bikinkanmu jatuh cinta versi aku," gumam Gabi pada dirinya sendiri. Aira, Alvarezel, Hasna dan juga Aba Elbrahim menikmati makan siang dengan hangat, diselingi juga dengan candaan dan juga obrolan ringan. "Oh ya, Al kata Abah kemarin, kamu ngurangin jadwal lagi di pesantren jadi sebulan sekali," tanya Aba Elbrahim. "Iya Bah, takut enggak bisa bagi waktu, terus restoran juga lagi sibuknya karena mau buka cabang di Jogja kan," jawab Alvarezel. "Ya gak apa-apa, kamu tuh jangan terlalu gila kerja, sekarang udah ada istri di rumah, kasih waktu kamu juga ke Aira, marahin aja Ra kalau dia masih gila kerja," ujar Aba Elbrahim. "Ya Abah salah orang. Istri Al ini jauh gila kerja daripada Al." "Ya. Gak sayang," sahut Alvarezel yang menggoda sang istri. "Enggak kok," jawab Aira sambil melanjutkan makannya. Enggak ngaku lagi, coba Abah tanya Hira betapa gila kerjanya istri Al ini, tapi sekarang kalau ambil job-job lagi bakal aku rantai dia," sahut Alvarezel. Semua orang terkekeh, mereka menikmati masakan Aira yang begitu lezat, hingga sedari tadi tak henti-hentinya Hasna dan juga Aba Elbrahim dan tentu saja Alvarezel memuji masakan Aira. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, Aira mulai bersiap mandi dan lainnya untuk jaga shift malam dan juga ia akan ke toko terlebih dahulu, untuk melihat kondisi toko miliknya. "Sayang," panggil Alvarezel yang baru saja pulang dari masjid bersama dengan Aba Elbrahim. Walau tinggal di apartemen, Alvarezel selalu mengusahakan tetapi sholat berjamaah di masjid terdekat, walau semenjak menikah ia lebih sering sholat bersama dengan Aira. "Ya mas," jawab Aira yang sedang mengeringkan rambutnya. Alvarezel menghampiri sang istri dan memeluknya, ia mencium aroma tubuh sang istri yang begitu wangi dan menggoda dirinya. "Mas Al, aku udah wudhu kenapa pegang-pegang sih?" gerutu Aira ketika sang suami mencium dirinya. "Kamu udah selesai halangan?" tanya Alvarezel dengan nada polosnya. "Udah, ini aku mau sholat, kamu malah pegang sama cium-cium lagi, kam jadi batal," omel Aira pada suaminya. "Hehehe maaf sayang, kan aku enggak tahu," sahut Alvarezel mengangkat 2 jarinya. Aku sholat dulu." Aira kemudian mengambil wudhu lagi dan melaksanakan sholat asyar, setelah itu ia 32. Bersiap untuk ke toko. Ia menggunakan baju merah garis, celana jeans dan juga jilbab merah dan sneakers, membuat dirinya terlihat seperti anak SMA. "Udah siap?" tanya Alvarezel yang kini hanya menggunakan hoodie putih dan juga sarung berwarna hitam. Karena ia hari ini tidak ada jadwal ke rumah sakit, ia hanya mengantar sang istri ke toko dan rumah sakit saja. Setelah pamit pada Aba Elbrahim yang ternyata juga ada ketemu dengan temannya di salah satu pondok pesantren di Jakarta, dan juga Hasna yang ingin ikut kakaknya, akhirnya mereka keluar bersama. Aba Elbrahim sudah dijemput oleh temannya di lobi apartemen, sedangkan Hasna kini berasa di mobil milik kakaknya. "Mas kayaknya ada yang ngikutin kita gak sih?" tanya Aira merasakan mobil di belakang mengikuti mereka. Alvarezel memperhatikan spion, ia mengenal mobil tersebut, milik Maura, ia yakin pasti Maura akan berbuat sesuatu pada Aira.
Sayang kamu langsung ke rumah sakit saja ya. Ke tokonya besok saja ya. Ujar Alvarezel sedikit panik. Emang kenapa mas? Tanya Aira penasaran. Gak apa-apa, demi keselamatan kamu dan juga karyawan kamu, sahut Alvarezel. Alvarezel memang meminta bantuan Satria untuk menangkap Maura, tapi Maura lebih dulu kabur, dan pasti ia akan berbuat sesuatu pada Aira dan itu yang membuat Alvarezel khawatir tentang keselamatan Aira. 33:57 Alvarezel langsung mengantarkan sang istri dan adiknya ke rumah sakit. Ia akan segera menemui Maura dan menangkapnya dan tentu saja dengan Satria. Mas hati-hati kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya, ucap Aira ketika ingin turun dari mobil. Lia sayang, kamu jangan keluar area rumah sakit dulu ya. Kalau butuh apa-apa pesan online saja, sahut Alvarezel. Lia mas, jawab Aira. Kamu juga dek, temani Kak Aira dulu ya. Sambil belajar juga, jangan keluar area rumah sakit dulu, ujar Alvarezel pada Hasna. Lia kak, jawab Hasna. Ya sudah mas urus dulu ya. Nanti mas kabarin lagi oke? Mas suruh Bimo jaga di ruangan kamu, ujar Alvarezel yang tampak khawatir. Sebahaya itukah mas? Tanya Aira. Lia sayang, tapi kamu tenang saja mas akan lindungi kamu, sahut Alvarezel. Mim udah kali bucinnya, sindir Hasna yang berada di kursi belakang. Aira dan Alvarezel terkekeh mendengar ucapan Hasna, kemudian Aira pamit dan mencium tangan sang suami, tak lupa juga Alvarezel mencium ening istrinya. Mas liatin, sampai kalian masuk, ujar Alvarezel kala sang istri hendak keluar mobil. Ya, mas hati-hati, kalau ada apa-apa kabari ya, ujar Aira. Lia sayang jangan lupa makan, sahut Alvarezel. Lia mas juga, kita masuk dulu wassalamualaikum, pamit Aira kemudian masuk bersama dengan adik ipar. Sedangkan Alvarezel memperhatikan sang istri dan adiknya hingga masuk ke dalam lobi, setelah memastikan istrinya dan adiknya berada di tempat yang aman, Alvarezel kembali menghubungi Satria yang sedang memantau Maura. Halo gimana Sat? Tanya Alvarezel kala telepon tersambung oleh Satria. Oke, lu share location sekarang, gue kesana, ujar Alvarezel lalu mematikan panggilan. Setelah mendapatkan share location, Alvarezel bergegas pergi, melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat lokasi, lokasinya berada gudang terbengkalai di pinggiran kota. Sesampainya di lokasi, Alvarezel melihat motor Satria terparkir. 34. Namun ia tak mendapati keberadaan Satria. Beberapa saat seseorang mengetuk pintu kaca mobil milik Alvarezel. Orang tersebut adalah Satria. Alvarezel membukakan pintu dan Satria segera masuk ke dalam. Ia tampak sekali raut wajah sedih dan kecewa. Al sorry banget, Maura bikin lu rugi dan enggak tenang, ucap Satria, yang memang tidak sama sekali membenarkan apa yang dibuat oleh kembarannya. Bukan salah lu Sat, tapi sorry banget gue harus laporin Maura ke pihak yang berwajib, karena tindakan Maura salah satu pekerja gue, kehilangan nyawa. Alvarezel berusaha terus terang dengan Satria. Lia gue ngerti kok, gue dan kedua orang tua gue sebenarnya udah ngangkat tangan sama tingkah Maura. Gue ngerti Al, sahur Satria yang cukup lelah dengan kembarannya yang selalu membuat masalah. Jadi gimana Sat? Gue udah hubungin polisi, sesuai arahan lu, ujar Alvarezel. Satria mulai memberitahu rencana untuk menangkap Maura, yang sedari kemarin kabur-kaburan. Sedangkan di rumah sakit Good Living, Aira tampak tidak tenang, pikirannya dipenuhi oleh sang suami yang kini tidak bisa dihubungi. Untung saja saat ini Aira sedang tidak ada pasien, dan juga janji dengan pasien. Kak minum dulu kak, ujar Hasna yang baru saja dari kantin. Aira mengambil botol mineral dingin dari adik iparnya. Makasih dek, jawab Aira. Hasna kemudian duduk di depan Aira, sambil menggenggam tangan Aira yang begitu dingin. Kakak tenang saja, pasti kakak Al baik-baik saja kok, kita berdoa saja, supaya masalah yang kakak Al hadapi cepat selesai, ucap Hasna, menenangkan kakak iparnya. Amin, semoga Mas Al kembali dengan selamat ya dek, sahut Aira yang tersenyum pada Hasna.
Sedangkan di Jogja, tepatnya di kediaman Aba Elbrahim dan juga Uma Anissa. Tampak Uma Anissa yang sedang melamun di taman belakang, entah mengapa sedari kemarin pikiran beliau terus dipenuhi kekhawatiran terhadap anak sulungnya dan juga menantunya. Uma ini minumnya, ucap Bude Sri, membawakan minuman untuk Uma Anissa. Lia Bude, terima kasih ya, sahut Uma Anissa kemudian kembali melamun. Bude Sri yang menyadari berbahan Uma Anissa, yang seperti orang sedang banyak pikiran kemudian duduk di bawah tepat Uma Anissa. Uma Anissa yang melihat itu kemudian menyuruh Bude Sri untuk duduk di kursi sampingnya. Duduk atas Bude, kenapa malah di bawah, ujar Uma Anissa. 35. Baju saya kotor Uma, sahut Bude Sri. Gak apa-apa, di bawah malah semakin kotor nanti, duduk atas saja Bude, pinta Uma Anissa. Bude Sri kemudian duduk di kursi samping Uma Anissa, dan bertanya pada majikannya tersebut. Uma, sedang ada masalah. Saya lihat dari kemarin Uma, kayak sedang memikirkan sesuatu. Tanya Bude Sri yang memang sering menjadi tempat curhat untuk sang majikan. Saya cuma kepikiran Aira dan Al Bude, entah kenapa hati saya tuh enggak tenang. Padahal kemarin saya juga sudah teleponan sama mereka. Uma Anissa kemudian menceritakan perasaannya pada Bude Sri, ia tidak mungkin cerita pada Zahira, karena ia sedang hamil muda, di mana ia sedang tidak boleh stres dan banyak pikiran. Sedangkan Alvarezel dan Satria kini bersiap untuk menangkap Maura yang berada di dalam gudang terbengkalai, entah apa yang dilakukan perempuan tersebut. Alvarezel jalan di depan dan diikuti oleh Satria, mereka berjalan mengendap, saat di dalam gudang bau busuk dan bau dar begitu menyengat. Membuat perut Alvarezel dan juga Satria mual, ingin muntah namun sekuat tenang mereka tahan. Mereka mulai berjalan kembali, mengendap perlahan hingga mereka mendengar suara Maura yang sedang berbicara pada seseorang. Gue enggak mau tahu, pokoknya kalian semua harus celakai cewek itu dan bunuh dia, teriak Maura pada dua orang lelaki berbadan besar di depannya. Baik bos, kita akan laksanakan perintah bos, jawab kedua pria tersebut. Yang masih tetap berada di tempatnya. Sedangkan Alvarezel yang mendengar itu tersulut emosi, ia akan menyerang namun ditahan oleh Satria, karena polisi masih berada di luar. Tunggu apa lagi? Habisin cewek itu sekarang, teriak Maura pada kedua pria tersebut. Saat hendak pergi polisi mendobrak pintu gudang dan juga menodong Pis Asteris ke arah depan. Jangan bergerak, teriak polisi tersebut. Maura terkejut karena kedatangan polisi dan tak lama Alvarezel dan Satria keluar dari balik tumpukan kardus. Lu enggak bisa kemana-mana lagi, ujar Satria. Lu, Al kenapa kalian bisa di sini? Tanya Maura yang hendak kabur, namun Alvarezel sudah lebih dulu mencekalnya dari belakang. Karena lu sudah berbuat kriminal, gue percaya sama lu, tapi lu hilangin kepercayaan gue, karena keinginan lu, bisik Alvarezel pada Maura. 36. Apa maksud lu gue enggak ngerti? Tanya Maura yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lu kan yang bakar gudang dan penyebab Pak Pardi meninggal, dan lu juga ngerencanain mau bunuh istri gue, apa salah istri gue sampai lu mau celakai dia? Tanya Alvarezel yang tersulut emosi. Karena dia nikah sama lu, cinta sama lu Al, teriak Maura. Tanpa Alvarezel sadari Maura sedikit menggerakkan tangannya mengambil pisau di saku celana dan menembak ke arah belakang. Dor, 37. DVMGA 58. Dua tembakan terdengar begitu menggema di gudang tersebut. Maura berusaha lari namun sayang, kakinya dilumpuhkan oleh tembakan polisi. Sedangkan Alvarezel tergeletak dengan tangan di perut dan dar asteris-asteris segar yang terus keluar tanpa henti. Alil, teriak Satria menghampiri Alvarezel yang lemas dan kesadarannya hampir hilang. Al bertahan Al, gue akan bawa lu ke rumah sakit, ujar Satria. Aira, gumam Alvarezel sebelum kesadarannya benar-benar hilang kesadarnya. Asteris KKKTK. Sedangkan di rumah sakit Aira sedang melakukan operasi caesar pada pasien yang seharusnya dilakukan oleh Zahira.
Namun Zahira yang memilih resign akhirnya ialah yang melakukan operasi tersebut. Saat di ruangan operasi pikirannya kacau, ia sempat tidak fokus pada operasi. Namun Aira berhasil menyelesaikan operasi dengan sangat baik. Setelah mengobservasi ia kembali ke ruangannya. Di dalam ruangan, sang adik ipar terlihat sedang tertidur di kursi dan kepala ditaruh di meja. Aira mengecek ponselnya, banyak sekali panggilan dari Lukas dan juga Dr. Asra. Perasaan Aira tiba-tiba saja semakin tidak enak. Dan pikirannya melayang pada sang suami, yang saat ini juga belum mengabari dirinya. Aira langsung menghubungi kembali Lukas, beberapa panggilan tak terjawab, akhirnya ia menghubungi Dr. Asra. Halo, assalamualaikum Ra, kamu cepetan ke rumah sakit sekarang Ra, terdengar suara panik Dr. Asra kala panggilan terhubung. Waalaikumsalam, ada apa ya Asra, kok lu kayak panik gitu? Tanya Aira yang masih berusaha positive thinking. Suami kamu Ra, suami kamu kena tembakan, kini sekarang dia sedang dioperasi untuk mengeluarkan peluru. Di As-Sifa, jawab Dr. Asra memberitahu keadaan Alvarezel. Seketika kaki Aira menjadi melas dan tidak kuat bahkan hanya untuk berdiri, terduduk di lantai dan menangis kencang. Hasna yang mendengar suara kakak iparnya terbangun. Saat ia terbangun Hasna sudah mendapati kakak iparnya menangis di lantai. Astagfirullah Kak Aira, gumam Hasna kemudian mendekat ke arah kakak iparnya. Kak, ada apa Kak? Kenapa kakak menangis? Tanya Hasna sambil memeluk kakak iparnya. 38. Bukannya lebih tenang Aira semakin menjadi tangisnya, hingga Yuda yang berada di ruang sebelah, mendengar suara tangis Aira. Kelek. Suara pintu terbuka, Hasna menoleh dan mendapati Yuda berada di depan ruangan kakak iparnya. Kak Yuda, ujar Hasna, iya. Hasna mengenal Yuda, karena Yuda satu-satunya teman Alvarezel yang dekat dengan keluarganya. Hasna, Aira kenapa? Tanya Yuda kemudian masuk ke dalam. Mas Al, gumam Aira di sela tangisnya. Al kenapa Ra? Lu abis dapat telepon dari siapa? Tanya Yuda yang melihat ponsel Aira tergeletak dan masih tersambung oleh Dr. Asra. Yuda yang melihat itu mengambil ponsel Aira dan bertanya pada Dr. Asra. Halo, ini dengan siapa ya? Ada apa dengan suami Aira? Tanya Yuda. Saya Asra, teman Aira di rumah sakit yang dulu. Ini saya mau ngabarin kalau Dr. Alvarezel terjebak dan kini sedang dioperasi untuk mengambil peluru yang tertancap, jawab Dr. Asra. Maaf, saya berbicara dengan siapa ya? Apa Aira baik-baik saja? Imbu Dr. Asra. Saya Dr. Yuda, dokter di Good Living Hospital sekaligus sahabat Alvarezel, berarti sekarang ada di rumah sakit As. Tanda hubung. Sifa. Tanya Yuda. Lia dokter, jawab Asra. Terima kasih infonya, saya dan juga Dokter Aira akan segera ke sana sekarang juga, sahut Yuda kemudian ia memutuskan panggilan. Hasna, tolong bawa Kak Aira ke lobi, kakak hubungin Pak Kelvin dulu untuk menghubungi dokter untuk menggantikan Aira, abis itu ambil mobil, pinta Yuda pada Hasna. Oke Kak, tapi sebenarnya apa yang terjadi sama kakak Al? Tanya Hasna. Kakak belum tahu pasti, tapi yang kakak dengar tadi, kakak kamu sedang dioperasi untuk mengeluarkan peluru, karena kakak kamu kena tembak, jelas Yuda. Astagfirullah, siapa yang nembak kakak Kak? Tanya Hasna yang sedikit shock. Kakak juga belum tahu Hasna, nanti kita selidik bersama, sekarang bawa Kak Aira ke lobi, nanti kakak nyusul kita ke rumah sakit milik kakek kamu sekarang, jawab Yuda. Hasna pun menuruti perintah Yuda, ia membawa Aira yang masih lemah ke lobi, dan Yuda menghubungi Pak Kelvin, untuk mencari dokter yang bisa menggantikan Aira untuk berjaga. 39. Di rumah sakit As-Sifa, Kiai Eldris dan juga Aba Elbrahim menunggu di depan ruangan operasi. Kiai Eldris yang mendengar sang cucu celaka dan sedang melakukan operasi, kemudian bergegas menghampirinya. Aba Elbrahim belum memberitahu sang istri, karena ia takut jika sang istri terlalu khawatir, ia akan memberitahu ketika operasi sudah selesai. Saat sedang menunggu ada beberapa orang dari pihak kepolisian menghampiri Kiai Eldris dan juga Aba Elbrahim.
Assalamualaikum Kiai, salam kedua polisi tersebut. Waalaikumsalam Pak, bagaimana? Tanya Kiai Eldris. Pelaku sudah selesai tindakan, kami akan membawanya untuk ditindaklanjuti. Itu yang kami infokan dan kami ingin menyerahkan barang milik Gus Alfarezel, ujar polisi tersebut. Silakan Pak, dan satu info lagi, dia juga dengan sengaja membakar gudang belakang rumah sakit Good Living Hospital, yang mengakibatkan salah satu pegawai menjadi korban jiwa. Motifnya dia mencari perhatian anak saya, karena kala itu anak saya sedang pergi bersama dengan istrinya, sahut Aba Elbrahim yang sedari tadi hanya mendengarkan. Apa ada buktinya Gus? Tanya polisi tersebut. Ada, sebentar saya kirim ke komandan, kemarin anak saya sudah mengirimkan bukti CCTV-nya, jawab Aba Elbrahim yang memang sudah kenal akrab dengan posisinya. Baik, terima kasih infonya, nanti saya akan beritahu perkembangannya, semoga juga Gus Alfarezel segera pulih, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu Gus, Kiai. Waalaikumsalam, pamit polisi. Waalaikumsalam, jawab Kiai Eldris dan Aba Elbrahim bersamaan. Setelah kepergian polisi tersebut, Aba Elbrahim kembali duduk dan berdoa, sedangkan Kiai Eldris menghampiri sang putra. Sebenarnya ada apa Him? Tanya Kiai Eldris dan putra sulungnya. Aba Ibrahim mulai menceritakan apa yang Alfarezel ceritakan pada dirinya. Jadi begini Bah. Astagfirullah, sampai segitunya, apa Aira tahu? Tanya Kiai Eldris. Belum Bah, Al belum mau istrinya tahu, karena ia tidak mau membebani Aira, karena Aira juga sedang banyak sekali kerjaan, jawab Aba Elbrahim. Dari lorong terdengar suara orang berlarian dan sesekali isak tangis. Itu adalah Aira, Hasna dan juga Yuda yang baru saja tiba di rumah sakit As-Sifa. Assalamualaikum Abah, Abah Mas Al gimana Bah? Tanya Aira setelah menyalami mertua dan kakek mertuanya. Waalaikumsalam Duk. Masmu masih di dalam, kita tunggu dulu ya. Dan berdoa semoga masku tidak kenapa-napa, jawab Aba Elbrahim. 40. Siapa yang tega melakukan ini sama kakak Alba? Tanya Hasna yang setia di samping sang kakak Elpar. Sedang diselidik polisi, kita tunggu kabar baiknya saja Nduk. Jawab Aba Elbrahim. Tak lama Lukas yang memimpin jalannya operasi tadi dan dibantu oleh beberapa dokter dan suster lainnya. Aira berdiri saat pintu dibuka dan Lukas keluar dari ruangan operasi. Kak, Mas Al bagaimana Kak? Operasinya lancar kan Kak? Mas Al baik-baik saja kan Kak? Tanya Aira pada Lukas. Hati Lukas sedikit sakit melihat Aira yang mengkhawatirkan Alfarezel, namun ia juga harus sadar jika Aira sekarang milik Alfarezel bukan dirinya. Puji Tuhan operasi berjalan lancar, tapi Alfarezel masih dalam keadaan kritis karena ia tadi kehilangan banyak darah. 41. 59. 4 hari telah berlalu, Alfarezel masih dalam keadaan koma. Aira setiap hari menjaga sang suami, dia selalu berdoa dan berharap jika ada keajaiban untuk suaminya. Aira selalu bergantian dengan Uma Anissa dan juga Aba Elbrahim untuk menjaga Alfarezel. Hasna yang sudah mulai koas, tidak bisa selalu menjaga kakaknya. Uma, Aira berangkat dulu ya. Aira titip Mas Al ya. Uma, nanti kalau ada apa-apa tolong kabari Aira. Uma, pamit Aira pada sang mertua. Lianduk, hati-hati, lebih baik nanti kamu pulang dulu ke apartemen, kasihan kamu pasti capek. Uma enggak tega Nduk. Lihat badan kamu juga agak kurusan, pasti kamu jarang makan bekal yang Uma buatkan kan, jawab Uma Anissa yang prihatin melihat sang menantu, yang sedikit kurusan dan juga terlihat lelah. Gak apa-apa kok Ma, ini kewajiban Aira sebagai istri untuk merawat suami yang sedang sakit kan, sahut Aira. Uma Anissa memeluk tubuh rapuh Aira, yang kini berusaha untuk kuat. Aira memang tidak menampakkan kesedihannya ke orang lain, termasuk Uma Anissa. Namun Uma Anissa tahu jika sang menantu juga lelah, sedih, dan juga sakit. 2 kali ia mendapatkan kabar dari Hasna, jika Aira beberapa kali terlihat hampir pingsan. Jangan lupa makan ya. Makan yang banyak, ujar Uma Anissa melepas pelukan sang menantu. Lia Uma juga jangan lupa istirahat ya, sahut Aira. Ya sudah Aira pamit dulu ya Uma,
soalnya hari ini pasien Aira lumayan banyak, ujar Aira. Lia, hati-hati ya. Pak Kardi, masih di depan tadi Uma minta Pak Kardi buat nunggu kamu, ucap Uma Anissa. Padahal Aira bisa naik bus atau angkot, tahu Uma, jawab Aira. Enggak sayang, pasti nunggunya lama, dan kamu enggak leluasa duduk. Kalau pakai mobil sendiri kamu kan bisa tidur di mobil, sahut Uma Anissa. Ya sudah Uma, terima kasih, kalau begitu Aira berangkat dulu ya. Wassalamualaikum, pamit Aira. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan pada sang mertua, Aira juga berpamitan pada sang suami yang masih menutup matanya. Mas, aku pamit ke rumah sakit dulu ya. Semoga nanti aku pulang aku bisa dengar kabar baik dari kamu. Aku sayang sama kamu Mas, ucap Aira tepat di telinga sang suami. Tak lupa ia juga mencium tangan suaminya. Uma Anissa terharu melihat adegan tersebut. Di satu sisi beliau sedih sang putra sulung belum juga bangun, namun di sisi lain ia juga bersyukur mendapatkan menantu seperti Aira. Walau di luar ia kelihatan kuat, ceria, namun di dalamnya pasti ia juga sedih. Hati-hati ya nak, ucap Uma Anissa ketika Aira hendak keluar. Aira hanya tersenyum dan mengangguk kepalanya, kemudian menutup pintu dan berjalan sedikit gontai. 42. Uma Anissa kemudian mendekat ke arah putranya yang masih menutup mata. Hei anak, Uma ini enggak mau buka matakah? Kasihan istri mual, dia begitu sedih walau di hadapan orang lain ia berusaha biasa saja, gumam Uma Anissa. Asteris kekek. Sedangkan di Jogja kini Zahira sedang merayu pada sang suami agar ia dibolehkan terbang lagi ke Jakarta. Zahira begitu khawatir pada sang kakak, dan ia juga ingin berada di samping sahabatnya, pasti sahabatnya itu butuh dukungan darinya. Enggak sayang, kamu tuh harus banyak istirahat, kita kesana setelah tugasku di sini selesai, sahut Bara. Tapi Mas, Aira butuh aku, dia butuh orang yang untuk menguatkan dia, sahut Zahira. Di sana sudah ada Uma, Aba dan juga Hasna, kamu tiap hari kan sudah video call dengan Kak Aira, jawab Bara. Tep, baru ingin mengucapkan satu kata, ucapnya dipotong oleh sang suami. Apa lupa kata Kak Aira dan Dokter Tutik, sekarang kamu tuh lagi hamil, Kak Aira juga bakal enggak setuju kalau kamu kesana sendiri, bisa dengerin aku satu kali gak sih? Potong Bara yang nada bicaranya sedikit terlepas. Yang membuat Zahira berlinang air mata, bukan hanya karena hormonnya, namun ini pertama kali ia dibentak oleh suaminya. Bara yang melihat istrinya menangis, ia menarik rambutnya, ada penyesalan di dirinya karena ia telah membentak sang istri, namun ia juga tak ingin istri dan anaknya kenapa-napa, karena kandungan Zahira yang tergolong masih lemah. Bara memeluk istrinya yang masih terdiam di tempatnya, maaf sayang Mas kelepasan, Mas cuma enggak mau kamu dan anak kita kenapa-napa, ucap Bara. Kamu juga dengar dari Kak Aira kan? Dia selalu ngelarang kamu untuk kesana, nurut ya. Kali ini saja, setelah memastikan pekerjaanku selesai kita kembali ke Jakarta, imbuh Bara. Zahira tampak menganggukkan kepalanya, ia baru paham kekhawatiran sang suami terhadap dirinya dan juga calon anak mereka. Maaf Mas, pekik Zahira. It's okay sayang, Mas juga minta maaf, kita berdoa dari sini ya. Kita pantau mereka dari sini, jawab Bara. KKTTKTTKK. Tepat pukul 5 sore, Aira baru saja sampai di rumah sakit As-Sifa. Di lobi ia bertemu dengan Asra dan juga Suster Salwa. Ya Allah Aira, lu pucet banget, tegur Asra kala melihat Aira yang baru saja masuk ke dalam rumah sakit. Lia dok, dokter sakit ya? Tanya Suster Salwa. 43. Gue oke kok. Agak capek aja, sahut Aira. Oke gimana Ra, badan lu demam tahu. Gue tahu lu sedih tapi lu juga harus pikirin kesehatan lu juga. Ayo gue periksa lu dulu, ujar Asra, menarik Aira untuk keung. As, sumpah gue gak apa-apa, gue mau ke ruangan Mas Al, tolak Aira. Enggak Ra, lu harus gue periksa dulu, baru lu boleh kesana. Kalau lu tumbang juga siapa yang bakal jaga suami lu, ucap Asra. Aira pun hanya menuruti sang sahabat. Dokter Asra mulai memeriksa Aira.
yang terlihat pucat, ia juga demam tinggi hampir 40 derajat. Apa gue bilang? Lu demam dan dehidrasi Ra, sus tolong ambil cairan infus ya. Dan tolong bilangin ke Pak Idris atau Bu Anissa di Rungan Elcu kalau Aira harus dirawat, ujar Dokter Asra. Heh jangan sus, gue gak apa-apa kok, jangan bilang ke mereka, gue enggak mau mereka khawatir, cegah Aira. Ya sudah sus, tolong ambilkan cairan infus saja, imbuh Dokter Asra. Setelah diinfus dan cairannya sudah habis, Aira jauh lebih baik. Ia turun dari brangkar dan dibantu oleh Asra yang sedari tadi memastikan keadaan Aira. Saat menuju ruangan Elcu mereka berpapasan dengan Lukas dan juga Gabi. Aira, panggil Lukas. Kak Lukas, Mbak Gabi, selamat ya. Atas pernikahannya kemarin, maaf aku nggak bisa datang, kalian dari mana? Sahut Aira yang melihat Lukas dan juga Gabi. Yah, Lukas dan Gabi telah melakukan pernikahan mereka kemarin, seharusnya Aira dan juga Alvarezel diundang, namun keadaan sedang tidak berpihak pada mereka. Kamu dari mana saja Ra? Kamu dari tadi dicariin keluarga kamu loh, sahut Gabi yang melihat Aira. Lukas dan Gabi baru saja menjenguk Alvarezel yang sudah sadar dari komanya. Seluruh keluarga Aira mencarinya karena info yang didapat dari Hasna, Aira sudah keluar tadi sore. Ada apa mbak? Kalian dari Rungan Mas Al ya? Mas Al gak apa-apa kan? Berutun pertanyaan yang Aira lontarkan. Lia kami dari ruangan Dokter Alvarezel, kamu tadi dicari mertua kamu dan juga Pak Eldris dan Bu Siti, suami kamu sudah sadar Ra, jawab Lukas. Heh beneran kak? Terima kasih infonya aku kesana dulu, sahut Aira gegas berlari menuju lift untuk sampai di Rungan Elcu di lantai 5. Aira pelan-pelan nanti lu pusing, lu belum sehat benar, teriak Asra yang mungkin tidak didengar oleh Aira. Emang Aira kenapa As? Tanya Lukas pada Asra. Dia tadi tuh demam dan dehidrasi, baru aja selesai infus, jawab Asra. 44. Ya udah gue susul Aira dulu. Mari mbak, pamit Asra. Kasian ya mas, Aira, gumam Gabi. Kita doakan saja semoga Aira dan Alvarezel bisa lewati ini semua, udah yuk. Kita harus ke bandara, jawab Lukas, yang memang ingin berbulan madu, namun mereka menyempatkan untuk menjenguk Alvarezel. Sedangkan Aira, langsung masuk ke dalam ruangan, tempat di mana suaminya dirawat. Di sana sudah terdapat kedua mertuanya, dan juga Aba Eldris serta Jidah. Assalamualaikum, salam Aira. Waalaikumsalam, jawab seluruh orang yang berada di rungan tersebut. Aira menyalami satu persatu sebelum ia menghampiri sang suami, tampak sekali wajah khawatir dari anggota keluarga sang suami. Kamu dari mana saja Nduk? Tanya Aba Elbrahim. Hehehe maaf ba. Tadi Aira ketemu dulu dengan Asra, jawab Aira berbohong. Ya sudah temui suami kamu dulu, pinta Aba Eldris. Aira kemudian berjalan ke arah suaminya, yang kini membuka matanya dan sedang dibersihkan oleh Uma Anissa. Mas, panggil Aira. Mas, mana yang sakit mas? Mas tolong jangan lakukan hal berbahaya lagi mas, gumam Aira yang kini telah berada di sisi suaminya. Kamu siapa? 45, 60. Kamu siapa? Tanya Alvarezel pada Aira. Aira yang mendengar itu, langsung memundurkan tubuhnya, seingatnya sang suami kena tembak pada bagian perut, tapi kenapa sekarang dia tidak mengenali dirinya. Air mata Aira mulai jatuh perlahan, sedangkan Uma Anissa dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala karena tingkah Alvarezel yang mengerjai istrinya. Aira mengusap air matanya dengan kasar, setelah itu ia membalikkan tubuhnya ke arah belakang. Uma, Abah, Jida, kayaknya Aira pamit dulu, ujar Aira. Saat hendak melangkah, tangan Aira dicekal oleh Alvarezel. Aira membalikkan badannya, Aira melihat Alvarezel yang mencekal tangannya dan tersenyum kepadanya. Bercanda sayang, masak aku ngelupain istri aku yang cantik ini sih, ujar Alvarezel yang menarik tangan istrinya agar lebih dekat dengan dirinya. Aira bukannya berhenti menangis malah semakin menangis. Ia lelah dan khawatir pada suaminya, itu yang membuat Aira menangis. Loh,
Kok malah tambah nangis sih? Udah dong, ujar Alvarezel yang terlihat merasa bersalah. Niat hati cuma bercanda tetapi istrinya malah menangis kencang. Kamu si Al, suruh siapa ngerjain istri? Udah tahu istrimu itu capek, khawatir malah kamu kerjain, tegur Uma Anissa. Ya, maaf Uma, niatnya kan cuka bercanda, sahut Alvarezel. Al, sudah Aira, nanti biar Jidah yang kasih hukuman suami kamu itu, ujar Nyai Siti menghampiri Aira. Nyai Siti mengusap air mata Aira, ia merasakan tubuh Aira yang begitu panas dan melihat tangan Aira, seperti bekas infus. Ya Allah Ra, kamu sakit. Kenapa enggak bilang, badan kamu panas banget loh, ujar Nyai Siti. Alvarezel yang mendengar perkataan Jidahnya panik, kemudian ia berusaha untuk duduk dibantu oleh Uma Anissa. Alvarezel meraih kembali tangan sang istri dan benar saja tangannya terasa panas dan ada plester bekas infus. Alvarezel menarik sang istri agar duduk di sebelahnya, namun Aira menolak, ia masih berdiri di samping ranjang suaminya. Tok, tok. Pintu diketuk oleh seseorang. Aba Elbrahim kemudian membuka pintu ruangan dan mendapati Dokter Asra dan membawa plastik berisi obat, air mineral dan juga roti untuk Aira. 46. Silahkan masuk dok, pinta Aba Elbrahim. Dokter Asra kemudian masuk ke dalam. Suasana tampak sekali sedang tidak baik-baik saja dan melihat sahabatnya seperti orang habis menangis. Maaf mengganggu, saya hanya mengantarkan obat ini untuk Dokter Aira. Tadi ia belum sempat meminum obatnya, jar Asra. Istri saya kenapa ya dok? Tanya Alvarezel pada Asra. Demam dan dehidrasi dok, tapi tadi sudah saya infus dan katanya jauh lebih segar, tapi demamnya tadi belum juga turun, jelas Dokter Asra. Oh iya, ini obatnya. Saya juga tadi dimintai tolong oleh Pak Wicaksana menyampaikan kalau kamar untuk Dokter Alvarezel sudah siap. Mungkin sebentar lagi ada suster yang akan membantu Dokter Alvarezel untuk pindah ke kamar rawat inap, imbuh Dokter Asra. Makasih ya, As, ucap Aira menerima obat dari Dokter Asra, sambil sesegukan. Terima kasih Dokter Asra, ucap Aba Eldris. Sama-sama Pak, sudah kewajiban saya sebagai dokter. Kalau begitu saya permisi dulu, wassalamualaikum, pamit Dokter Asra. Setelah Dokter Asra keluar, sedetik kemudian dua perawat pria datang, dan membantu Alvarezel untuk dipindahkan ke kamar yang memang dikhususkan untuk keluarga jika harus rawat inap. Aira mengekori di belakang dan dituntun oleh Uma Anissa. Aira sudah benar-benar lelah, setiap malam ia berjaga, jarang tidur agar jika suaminya bangun ia langsung tahu. Duduk dulu minum obatnya nduk, pinta Uma Anissa. Aira kemudian menuruti perintah mertuanya, ia memakan rotinya terlebih dahulu dan kemudian meminum obatnya. Uma Anissa memperhatikan sang menantu, ia kemudian mendekat dan menyadarkan kepala sang menantu di pundaknya. Aira hanya bisa mengikuti sang mertua, ia bersandar pada bahu mertuanya. Uma Anissa mulai mengusap kepala sang menantu perempuan satu-satunya itu. Capek ya? Enggak semuanya harus kamu paksakan duk. Karnu juga butuh istirahat, ujar Uma Anissa. Aira hanya mengangguk perlahan. Uma Anissa membiarkan sang menantu bersandar di bahunya. Setelah ucapan Uma Anissa itu keduanya hanya diam, menikmati lamunan mereka. Namun Uma Anissa tak melepas tangannya dari kepala sang menantu, beliau terus mengusapnya. Tanpa mereka sadari mereka berdiam diri sudah hampir 1 jam, saat Nyai Siti dan juga Aba Eldris pamit, mereka baru bangkit dari tempat duduk mereka. Istirahat Ra, jangan dipaksakan kalau enggak kuat, di sini juga ada mertuamu kok, ujar Nyai Siti. 47. Aira tersenyum, Aira gak apa-apa kok Jidah, tapi mungkin hanya lelah sekali, jadinya agak emosional, jawab Aira yang kini jauh lebih baik. Ya sudah Jidah dan Abah pulang dulu ya. Ra, sudah malam ini, di dalam tadi bed satu lagi, kamu jangan tidur di kursi atau sofa lagi, tadi Abah sudah minta tolong buat dipindahin dekat ranjang suami kamu, jadi kamu masih bisa tetap pantau, ujar Abah Eldris. Makasih ya Bah, maaf jadi merepotkan Abah, ucap Aira. Merepotkan apa? Al itu cucu Abah, kamu juga sekarang jadi cucu Abah.
Enggak ada yang direpotkan selama kalian baik-baik saja, istirahat Ra, jawab Abah Eldris. Lia Abah, Aira antar Abah dan Jidah sampai bawah Bah, Jidah, sahut Aira. Udah enggak usah Ra, biar Uma saja, sahut Uma Anissa. Lia Ra, temui suami kamu, dari tadi kalang kabut dia, kamu dari tadi enggak masuk ke ruangan, timpal Nyai Siti. Lia Jidah, kalau gitu Aira masuk dulu ya. Jidah dan Abah hati, Uma juga sebaiknya pulang, pasti Uma capek seharian jaga Mas Al, ujar Aira. Uma gampang Ra, yang penting kamu juga istirahat, udah sana masuk, nanti suami kamu makin uring-uringan lagi, sahut Uma Anissa. Ya sudah Aira masuk dulu Uma, Bah, Jidah, pamit Aira. Saat Aira ingin membuka pintu lebih dulu dibuka dari dalam, menampilkan Abah Elbrahim. Abah, mau kemana Bah? Tanya Aira. Abah diusir sama suami kamu Ra, katanya dia mau menghabiskan waktu dengan kamu katanya, jawab Abah Elbrahim yang memang diusir oleh sang putra sulung. Istirahat ya Ra, jangan begadang, besok Abah dan Uma kesini lagi, ucap Abah Elbrahim. Lia Bah, Abah hati-hati ya. Terima kasih sudah bantu Aira jaga Mas Al, ucap Aira. Sudah kewajiban Abah dan Uma juga, sudah sana masuk, suami kamu kangen berat itu, ujar Abah Elbrahim. Lia Bah, Aira masuk dulu, pamit Aira. Aira kemudian masuk ke dalam ia mendapati sang suami sedang menunggu dirinya. Sayang, maafin Mas, gumam Alvarezel, saat melihat Aira masuk. Sudah Mas, lebih baik Mas istirahat Mas kan baru saja bangun, aku mau sholat isya dulu, abis itu juga mau istirahat, ujar Aira yang memang sudah letih bukan hanya badan, namun juga jiwanya. Kita sholat berjamaah ya. Mas juga belum sholat isya, sahut Alvarezel. Ya, kalau begitu aku ambil wudhu dulu, ujar Aira. Setelah bersih-bersih dan mengambil wudhu, Aira keluar dari kamar mandi, ia sudah melihat sang suami duduk di 48 kursi untuk orang yang menunggu pasien, dan sajadah yang sudah digelar di belakangnya. Mas, kenapa Mas bangun dari tempat tidur? Mas kan masih sakit, ujar Aira. Mas gak apa-apa sayang, Mas udah sembuh lihat kamu, ayo sekarang kita sholat, jawab Aira. Aira yang memang sedang malas berdebat, akhirnya membiarkan sang suami sholat di kursi. Setelah sholat berjamaah, Aira membantu suaminya untuk kembali ke ranjang, namun Alvarezel menolak ia ingin tidur di bed yang akan Aira tiduri. Setelah itu Aira membereskan peralatan sholatnya, dan berbaring di samping suaminya. Alvarezel yang melihat Aira berbaring di sampingnya dan mulai menutup matanya, ia mulai mengusap kepala sang istri yang masih terasa panas. Ya Allah kasihan istri aku, gara-gara suaminya ini sakit kamu juga ikut sakit, mana kamu terlihat sangat kurus sayang. Pasti kamu jarang makan ya. Gumam Alvarezel saat Aira telah terlelap. Maafin Mas, karena sudah bikin kamu khawatir, Mas akan selalu jaga kamu sayang, tidur yang nyenyak Mas akan selalu ada di sisimu, bisik Alvarezel. 49. 61. Setelah 3 hari dirawat, Alvarezel kembali ke apartemen, namun ia sedikit sedih karena ia pulang dijemput kedua orang tuanya, bukan sang istri. Sedangkan Aira harus berjaga hari ini setelah sehari ia juga dirawat di rumah sakit, karena demamnya tak kunjung turun. Namun keesokan ia sudah masuk kembali untuk praktek, namun mulai minggu depan Alvarezel berniat untuk mengurangi jadwal praktek Aira. Uma kok Aira belum pulang juga ya? Tanya Alvarezel pada Uma Anissa. Sabar Al, mungkin sedang banyak pasien, kamu enggak tanya Hasna, dia kan juga jaga malam, jawab Uma Anissa. Sedari tadi Alvarezel tampak uring-uringan, ia kemudian mencari nomor sang adik, dan menelponnya. Namun belum juga tersambung, suara lift terdengar, dan tak lama Aira masuk dengan membawa segala bahan makanan. Assalamualaikum, salam Aira ketika memasuki apartemen milik suaminya. Waalaikumsalam, jawab Uma Anissa dan juga Alvarezel bersamaan. Alvarezel segera bangkit dan menyambut sang istri,
Uma Anissa yang melihat putra sulungnya yang sudah menjadi budak cinta, hanya geleng-gelang kepala. "Kamu dari mana sayang? Kenapa baru pulang?" tanya Alvarezel membantu Aira mengangkat belanjaannya. "Udah mas, jangan angkat berat-berat dulu, tadi aku sekalian mampir belanja dulu, soalnya di kulkas udah enggak ada persediaan bahan makanan," jawab Aira membawa belanjaannya ke dapur. "Suamimu itu loh, Ra, uring-uringan dari tadi," adu Uma Anissa pada Aira. "Kenapa Uma?" tanya Aira. "Kamu pulang telat, dihubungin juga enggak bisa katanya, tadinya dia mau ngambek sama kamu, soalnya kamu enggak jemput dia, tadi gagal malah uring-uringan karena kamu belum pulang," Uma Anissa mengadu pada Aira kelakuan putra sulungnya. "Maaf mas, Uma tadi Aira juga mampir dulu ke toko, soalnya udah lama enggak lihat toko," jawab Aira. "Ya sudah, bersih-bersih dulu gih terus sholat, capek kan? Biar Uma yang masak," pinta Uma Anissa. "Tapi nanti Uma capek, biar Aira saja yang masak, Aira cuma ganti baju sama sholat doang kok, tadi udah mandi di toko," sahut Aira. "Udah kamu istirahat saja, Uma dari tadi enggak ngapa-ngapain kok, cuman liatin suami kamu uring-uringan." "Lia Uma, makasih ya Uma, Aira ke kamar dulu," pamit Aira. 50. Saat hendak melangkah Alvarezel menahan tangan Aira, lalu merentangkan kedua tangannya. "Ikut," ucap Alvarezel seperti anak kecil. Al kalau adek-adekmu lihat bisa diejek berhari-hari kamu," ejek Uma Anissa. "Sama istri sendiri mah, gak apa-apa mah," jawab Alvarezel. Alvarezel dan Aira kemudian pamit untuk ke kamar. Di kamar Aira terlihat melepas hijabnya dan sedikit memijatnya yang begitu pusing. Alvarezel yang melihat itu kemudian menghampiri sang istri dan memeluknya dari belakang. "Capek ya?" tanya Alvarezel. "Enggak kok, cuma emang agak pusing aja dari kemarin," jawab Aira. Alvarezel memutar tubuh sang istri, kemudian meraih tangan Aira dan dilingkarankan ke tubuhnya. "Masih sakit mas?" tanya Aira membuka sedikit baju Alvarezel, menampilkan luka bekas operasi. "Enggak, sayang dengerin aku," ujar Alvarezel. Aira kemudian mendongakkan kepalanya namun masih memeluk suaminya. "Istirahat sayang, kamu terlalu capek, jangan semua kamu paksa, kalau semua kamu paksa, enggak akan ada habisnya," ucap Alvarezel. Mendengar itu tangis Aira mulai pecah, Alvarezel hanya tak mengucap apapun lagi. Ia membiarkan sang istri meluahkan segala emosinya.